Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan saya di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk kelas 10 memasuki bab keempat, yaitu tentang sumber hukum Islam. Baik, untuk modul bisa anak-anak simak pada buku modul kelas 10 mulai dari halaman 37. Sedikit akan saya sampaikan mengenai sumber hukum Islam. Baik, ada sumber hukum Islam yang wajib diketahui sebagai pedoman untuk umat Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Oke, yang pertama Al-Quran. Pengertian Al-Quran sendiri secara harfiah adalah bacaan atau himpunan. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Waktunya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi tidak langsung betunduk satu buku, satu kitab, bukan, tetapi secara berangsur-angsur sesuai dengan permasalahan yang ada pada masyarakat. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama satu-satunya, ya, pertama, utama, paling utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas, atau hubungan kepada alam. Fungsi Al-Quran sendiri sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Berikut nama-nama lain Al-Quran, yaitu Alkitab, Al-Furqan yang artinya pembeda, Al-Huda yang artinya petunjuk, Al-Bayyinah yang artinya penjelas, dan banyak lagi. Klasifikasi pembagian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 6.666 ayat. Tempat turunnya surat, ketika surat itu turun di Mekah, namanya adalah ayat-ayat Makkiyah sebanyak 1510. Kemudian ketika surat itu turun di kota Madinah, disebut juga dengan ayat-ayat Madaniyah, yaitu berjumlah 4726 ayat. Sehingga perbedaannya yang mencolok adalah ketika di Mekah, kalau kita ingin membedakan dari tulisannya, yaitu pada ayat Al-Quran ya ayuhannas ketika turun di Makkiyah, hai seluruh manusia, karena saat itu masih banyak masyarakat Mekah yang masih menentang dengan ajaran agama Islam, sehingga ayat Al-Quran itu ditujukan kepada seluruh manusia. Ketika turun di Madaniyah, ciri-cirinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, karena sudah banyak sekali masyarakat yang sudah beriman, sehingga ya ayyuhalladzina amanu itu ciri-ciri ayat-ayat yang turun di Madinah. Kemudian Al-Quran dibagi menjadi 30 juz. Hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab lain menuntut kepercayaan umat Islam terhadap eksistensi kitab-kitab tersebut, diposisikan sebagai pembenar dan batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir. Sebelumnya ada Injil, Taurat, Zabur, itu ditutup dengan Al-Quran sebagai pelengkap, sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, dan lebih lengkap lagi tertera di dalam Al-Quran. Menjadi referensi untuk menghilangkan perselisihan pendapat antar umat-umat Rasul yang berbeda. Jadi di situ bisa mengakomodir seluruh umat-umat Rasul sebelumnya. Al-Quran meluruskan sejarah karena di dalamnya terdapat berbagai cerita mengenai kehidupan kaum-kaum terdahulu. Itu sumber hukum Islam yang pertama. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis di sini artinya adalah menurut bahasa baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Menurut istilah adalah segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW
berupa ucapan, perbuatan, dan takrir atau persetujuan Nabi serta penjelasan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan hadis. Atau suatu perbuatan sahabat ketika dilakukan di depan Rasulullah, Rasulullah melihat dan mendiamkan, berarti itu juga termasuk persetujuan Nabi Muhammad. Ketika sahabat melakukan sesuatu hal yang tidak pas, pasti akan Rasulullah ingatkan. Nah, diamnya Rasulullah itu juga termasuk hadis pembenaran, persetujuan. Eh, Hadis di sini ada tiga. Yang pertama hadis qauliyah, hadis yang didasarkan atas segala ucapan Nabi, itu yang disampaikan oleh Nabi secara langsung. Hadis fi'liyah adalah hadis yang didasarkan atas segenap perilaku dan perbuatan Nabi. Contohnya adalah cara Nabi haji, sholat, dan lain-lain. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu adalah hadis fi'liyah atau perbuatan. Kemudian hadis takririyah, hadis yang disandarkan atas persetujuan Nabi. Nabi membiarkan jual beli yang dilakukan orang buta. Jadi Nabi mengetahui tapi membiarkan, berarti itu diperbolehkan. Kedudukan hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran dalam sumber hukum Islam. Jadi setelah Al-Quran, sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Selanjutnya adalah fungsi hadis. Fungsi hadis ada tiga, ya, bayan at-takrir, mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan. Contoh kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77, Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dipertegas oleh hadis Nabi tentang rukun Islam. Jadi fungsi hadis mempertegas atau memperkuat hukum yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis adalah bayan at-tafsir, menjelaskan, menafsirkan, merinci ayat-ayat Al-Quran. Ketika ayat Al-Quran itu belum terperinci, maka akan dirincikan di dalam hadis. Sehingga fungsi hadis yang kedua adalah bayan at-tafsir. Contohnya adalah Allah mewajibkan sholat 5 waktu, tetapi tidak dijelaskan secara detail tentang cara-cara pelaksanaannya, syaratnya, rukunnya, sunnah, dan yang membatalkannya. Tata cara sholat kemudian dijelaskan di dalam hadis. Ya, jadi dalam Al-Quran diwajibkan untuk sholat 5 waktu, tetapi tidak diajarkan bagaimana caranya melaksanakan sholat 5 waktu, sehingga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut adalah hadis, atau fungsinya itu bayan at-tafsir, menjelaskan, menafsirkan. Yang ketiga adalah bayan at-tashri', menetapkan atau mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran, jadi belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Contoh masalah siwak yang tidak terungkap secara detail dalam Al-Quran tetapi disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siwak tidak diatur dalam Al-Quran tapi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga fungsi hadis merupakan bayan at-tashri', menetapkan, mewujudkan suatu hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Klasifikasi pembagian hadis. Jadi hadis ini diklasifikasikan, dilihat dari sanad atau sumber daksi, dibagi menjadi tiga. Hadis marfu, hadis yang sanadnya berujung langsung kepada Nabi Muhammad. Biasanya an Abi Hurairah nah itu dari sehingga terakhirnya adalah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis marfu yang sanadnya berujung langsung kepada Nabi Muhammad. Hadis mauquf, hadis yang sanadnya berhenti pada para sahabat tanpa ada tanda-tanda menunjukkan hadis marfu. Jadi hadis tersebut kemungkinan tidak sampai sumbernya dari Rasulullah. Hadis maktu adalah hadis yang sanadnya berhenti kepada para tabi'in. Jadi hadisnya juga tidak sampai kepada Rasulullah. Kemudian dilihat dari klasifikasi pembagian hadis, dilihat dari jumlah perawi. Ada dua. Yang pertama hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad dan tidak terdapat kemungkinan mereka bersepakat untuk berdusta. Yang kedua adalah hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Kemudian tingkat keaslian hadis.
Ada tuh 2 3 4. Ada 4 tingkatan menurut keaslian hadis. Yang pertama adalah hadis sahih, adalah tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis karena sanadnya bersambung, perawi adil, matanya tidak ada kejanggalan, para perawi kuat ingatannya. Jadi syarat-syarat hadis dikatakan sahih adalah sanadnya bersambung. An Abi Hurairah an sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Kola bersabda. Kemudian perawinya adil. Jadi yang rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Ahmad itu adalah perawi yang adil. Matanya tidak ada kejanggalan. Jadi isinya itu tidak, matan itu adalah isi. Isinya itu tidak ada kejanggalan, tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan berlaku pada konteks yang akan dibahas. Kemudian para perawi kuat ingatannya. Jadi orang yang meriwayatkan itu ingatannya kuat. Jadi ada kitab yang nanti akan membahas tentang para perawi-perawi yang ingatannya kuat sehingga hadis itu bisa diklasifikasikan sebagai hadis yang sahih. Hadis yang rawinya ingatannya kuat. Yang kedua adalah hadis hasan, adalah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya. Jadi ingatannya kurang sempurna saja, termasuk hadis hasan. Tapi boleh nggak jadikan hujah, dijadikan pegangan? Boleh. Yang ketiga adalah hadis do'if, adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang kurang adil. Nah ini kurang kuat, tidak pas untuk jadikan pegangan, pedoman. Yang keempat adalah hadis maudhu, adalah hadis yang palsu, dicurigai buatan seseorang. Ya, jadi isinya pun mungkin isinya baik, tapi itu ingatannya perawinya tidak adil, ingatan perawi tidak kuat, kemudian sanadnya tidak bersambung, dan bisa saja isi hadisnya itu keliru. Makanya itu tersebut hadis maudhu, hadis yang hadis palsu gitu ya. Nah, sumber hukum Islam yang ketiga selanjutnya adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Pengertiannya adalah menurut bahasa berusaha dengan sungguh-sungguh, berpikir mendalam, kuat. Menurut istilah adalah hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis namun dimunculkan dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Jadi ijtihad ini adalah hukum-hukum yang tidak diatur dalam Al-Quran dan maupun hadis, tapi terjadi pada permasalahan masyarakat yang saat ini, sehingga menurut mujtahid atau orang yang berijtihad menggunakan akal pikirannya untuk mempertimbangkan suatu permasalahan dengan matang. Yang kedua adalah kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Fungsinya menetapkan hukum yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran. Oke, macam-macam ijtihad. Jadi ijtihad ini banyak sekali. Yang pertama ijma', kesepakatan semua ahli ijtihad pada suatu masa atau suatu masalah yang berkaitan dengan syariat. Ijma' ini adalah kesepakatan orang-orang yang berilmu. Atau kalau dalam sekarang ini adalah kesepakatan orang-orang yang kesepakatan ulama. Kalau di Indonesia itu diatur yaitu mereka yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia. Nah, mereka ini orang-orang yang membuat hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Banyak sekali produk-produk MUI yang sudah disahkan. Kalau zaman dahulu, contohnya adalah pengangkatan khalifah setelah Nabi wafat, karena tidak diatur siapa pemimpinnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sehingga para ulama setelah Nabi Muhammad wafat mereka beristihad untuk pengangkatan khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah qiyas, menggabungkan atau menyamakan arti untuk menetapkan suatu hukum atau perkara baru yang belum ada keputusan hukum pada masa sebelumnya. Qiyas ini adalah menyamakan, menyerupakan permasalahan yang zaman dahulu ada
tetapi tidak sama dengan zaman sekarang. Nah, caranya adalah menyamakan permasalahan pada zaman sekarang dengan yang mirip-mirip dengan permasalahan zaman dahulu. Contohnya, menetapkan hukum yang haram pada ganja, heroin, morfin. Nah, itu di Al-Qur'an, di hadis zaman dahulu itu tidak ada. Tidak ada yang mengatur ganja hukumnya apa, heroin hukumnya apa, morfin dan yang lain-lain. Tetapi secara eksplisit tidak ada ketentuan di dalam hadis dengan menganalogikan pada haramnya khamar. Jadi secara eksplisit disamakan hukum ganja, heroin dengan minuman khamar atau dengan mabuk-mabukan, karena keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu muskir atau memabukkan. Jadi heroin dan teman-temannya itu disamakan permasalahannya dengan zaman dahulu, yaitu meminum khamar yang hukumnya haram, sehingga tidak boleh. Jadi tanpa ada hadis atau diterangkan dalam Al-Quran hukum ganja heroin itu karena dikiaskan dengan khamar, dengan minuman keras, sehingga hukumnya haram. Yang ketiga adalah istishab, menganggap baik terhadap sesuatu, melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan ditetapkan oleh dalil sampai ada dalil lain yang membatalkan. Seperti orang yang sudah berwudu lalu ragu-ragu apakah wudunya sudah batal atau belum, maka wudunya tetap sah. Jadi dalam hal ini ketika tidak ada hukum Al-Quran atau hadis, ragu-ragu apakah wudunya sudah batal atau belum, itu tidak masalah, maka wudunya tetap sah. Jadi keraguan-raguan itu dicondongkan kepada yang positif, wudunya tetap sah, kecuali ada dalil hadis atau dalil Al-Quran yang mengatakan harus wudu atau wudunya tidak sah sehingga harus wudu lagi. Yang keempat, maslahah mursalah atau marsalih mursalah adalah tindakan memutuskan sesuatu masalah yang tidak ada nasnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, karena apabila dilaksanakan akan mendatangkan manfaat dan meninggalkan keburukan. Contoh, sewaktu pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Jadi masalah mursalah pada zaman dahulu adalah untuk memudahkan dan apabila dilaksanakan mendatangkan manfaat. Jadi zaman dahulu Nabi Muhammad tidak menyuruh mengumpulkan Al-Quran, mushaf Al-Quran, dan juga kodifikasi Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad. Tapi sepeninggal Nabi Muhammad, para sahabat itu memerlukan melaksanakan pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan Utsman. Itu pengkodean yang termasuk surat apa, yang termasuk juz berapa, itu dikodifikasi pada zaman Abu Bakar dan Utsman. Yang kelima adalah urf, membolehkan adat istiadat suatu daerah asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang prinsip baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Yang prinsip baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Contoh, kebiasaan jual beli dengan serah terima tanpa kata-kata. Nah, ini urf karena sudah menjadi adat kebiasaan tanpa diucapkan jual beli. Kalau zaman dahulu, ini saya jual unta, kemudian pembelinya, ya saya beli unta dengan harga sekian. Nah, pada zaman sekarang itu tidak perlu diucapkan, tapi dengan suatu tindakan, tidak perlu diucapkan dengan kata-kata, tapi dengan suatu tindakan kita datang ke tempat toko, itu juga sudah termasuk ijab kabul. Kalau tidak termasuk ijab kabul, ya kita tidak akan pergi. Atau zaman sekarang pembeli lewat online, Pak. Nah, dengan online pun juga kita mengambil HP, membeli paket, kemudian mengisi pulsa, mengisi uangnya, itu juga merupakan sebuah tindakan atau niat, kemudian mereka jual beli dan itu sah begitu ya. Selanjutnya yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Pengertian hukum taklifi dan wad'i, taklifi adalah ketentuan Allah yang menuntut mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Mukallaf itu adalah orang Islam ya.
orang yang dikenai hukum untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Hukum wad'i, ketentuan Allah yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya suatu hukum. Contoh, adanya sholat menjadi sebab adanya kewajiban berwudu, adanya kemampuan menjadi syarat wajibnya menunaikan haji, dan adanya perbedaan agama menjadi penghalang dalam pembagian harta waris. Jadi hukum wad'i ini melihat sebab atau syarat. Orang yang wajib menunaikan haji adalah orang yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu maka tidak wajib haji. Jadi syarat menunaikan haji itu adalah ketika orang itu mampu. Tidak menjadi wajib melaksanakan haji ketika orang tersebut tidak mampu melaksanakan haji. Kemudian kedudukan dan fungsi hukum taklifi. Yang pertama al-ijab, yang kedua an-nad atau sunnah, yang ketiga al-karohah, yang keempat at-tahrim, yang kelima al-bahah. Baik, itu yang dapat Pak Zain sampaikan mengenai sumber hukum Islam. Baik anak-anak, untuk tugasnya bisa anak-anak simak di kolom deskripsi YouTube di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.